Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, seluruh mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ilmu dakwah. Seperti apa ruang lingkup ilmu dakwah itu? Karena nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana kita memposisikan dakwah sebagai sebuah aktivitas keagamaan dan dakwah sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, dakwah sebagai sebuah aktivitas keagamaan. Pada titik ini, kita bisa membedakan bagaimana Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama aktivitas dakwah memberikan definisi tentang dakwah. Yang pertama, dari sisi konsep Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana terminologi dakwah ini yang artinya mengajak, menyeru, memanggil pada jalan ila sabili robika dimaknai dengan kata-kata yang sifatnya variatif. Misalkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55. Dalam konteks itu, dakwah dianggap sebagai sebuah bentuk tadzkir atau peringatan. Sementara dalam surah Al-Maidah ayat ke-15, As-Su'ara ayat ke-214, dan surat yang ke-36 ayat ke-6, kita akan menemukan kata nazir, artinya memberi peringatan, sebagai konsep yang merepresentasikan tentang aktivitas dakwah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155, kita akan menemukan dakwah direpresentasikan dengan kata basyiron, artinya memberi kabar gembira. Dan dalam surah Al-Huzurat ayat ke-13, dakwah kemudian dikartikan dengan istilah islah. Islah itu artinya menyambungkan atau mempersaudarakan antara dua orang yang bertikai. Dan dalam surah Al-Asr ayat ketiga, yang namanya dakwah itu watawasau bil haqqi watawasau bisob. Artinya nasihat, memberikan nasihat. Maka konsep Al-Quran ketika berbicara dakwah sebagai sebuah aktivitas, kita akan menemukan bagaimana Al-Quran memberikan terminologi melalui kata-kata yang sifatnya variatif. Ada tadzkir, peringatan, ada nadhir, ada basyir, ada islah, dan ada nasihat. Sementara sumber normativitas dakwah yang kedua, yakni Al-Hadis, memberikan beberapa pengertian juga tentang dakwah sebagai sebuah aktivitas. Jelas yang pertama didasarkan pada hadis ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi fa innahu adaful iman. Dakwah di sini diartikan amar ma'ruf nahi munkar atau balighu anni walau ayah. Balighu itu artinya menyampaikan tablighon. Yang ketiga, konsep al-hadis menunjukkan yang namanya dakwah sebagai sebuah aktivitas dilakukan secara bertahap, memilih waktu yang tepat, memberikan kemudahan, dan memperhatikan kemampuan, baik pada sisi subjek dakwah maupun pada sisi objek dakwah. Dasar hukum pelaksanaan dakwah. Jelas, dasar hukumnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-104 dan 110. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Itu surah Ali Imran ayat 104. Maka melalui ayat ini ada dua dasar hukum pelaksanaan dakwah sebagai sebuah aktivitas. Pertama, dasar hukumnya artinya fardu ain. Kenapa harus fardu ain? Karena minkum di sini dianggap sebagai lil bayan atau lit taukid yang bermakna penegasan dan penjelasan. Maka di situ diwajibkan untuk seluruh umat manusia melaksanakan dakwah. Sementara dasar hukum yang menunjukkan fardu kifayah didasarkan pada penafsiran kata minkum di situ dianggap sebagai li tab'id, artinya menunjukkan sebagian di antara umat manusia. Baik fardu ain maupun fardu kifayah, dua-duanya adalah dasar hukum yang merujuk kepada surah Ali Imran ayat ke-104. Maka kalau kita melihat dakwah sebagai sebuah aktivitas rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa memetakan unsur-unsur dakwah.
Pertama, dari sisi tujuan, yang namanya dakwah itu adalah proses islamisasi baik terhadap pribadi, keluarga, masyarakat, dan masyarakat dunia dengan tujuan akidah, akhlak, dan hukum. Yang kedua dari sisi subjek dakwah. Subjek dakwah itu bisa jadi personalitas, artinya orang perseorangan, atau institusionalitas dalam bentuk kelembagaan. Prasyaratnya ada dua. Dia memiliki tafakuh fiddin, pemahaman terhadap agama, dan tafakuh finnas. Dia bisa memelihara kemanusiaan. Yang ketiga, objek dakwah. Objek dakwah pada dasarnya dibagi dua. Ada objek dakwah yang sifatnya internal, artinya umat Islam itu sendiri. Ada objek dakwah yang sifatnya eksternal, artinya di luar dari umat Islam. Tapi pada dasarnya, objek dakwah itu adalah manusia, masyarakat yang memiliki latar beragam secara sosial, ekonomi, pendidikan, politik, bahkan budaya. Kemudian materi dakwah. Materi dakwah terdapat pada dua kitab utama, yakni Al-Hadis, Al-Quran, dan Al-Hadis. Di mana secara umum materi dakwah dapat kita klasifikasikan menjadi tiga, yakni materi tentang iman, artinya akidah, materi tentang Islam, artinya syariat, dan materi tentang ihsan, artinya akhlak. Metode, kalau kita berbicara prosedur atau tata cara dakwah, maka ada tiga metode utama, yakni bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan billati hiya ahsan. Ketiganya terkandung dalam surah An-Nahl ayat ke-125. Sementara media dakwah, banyak sekali media yang dapat digunakan, baik yang sifatnya konvensional, media yang sifatnya massa, maupun media baru seperti internet. Itulah dakwah sebagai sebuah aktivitas. Yang kedua, bagaimana dakwah sebagai sebuah ilmu? Prasyarat sebuah ilmu setidaknya harus memenuhi 5 prasyarat utama. Pertama, yang namanya ilmu itu harus memiliki objek kajian yang jelas. Yang kedua, ilmu itu harus memiliki prosedur dan metode yang jelas. Ketiga, ilmu itu harus tersistematisasikan. Artinya terkonsep dengan begitu berurutan atau berkesinambungan. Kemudian keempat, ada kecenderungan untuk berkembang, artinya sifatnya dinamis, akan terus mengalami perkembangan dan perkembangan. Kemudian yang kelima, ada nilai pengetahuan, ada nilai manfaat, ada nilai etika dari setiap ilmu yang dilakukan. Maka atas dasar prasyarat ini, kita bisa mendefinisikan yang namanya ilmu dakwah itu adalah ilmu tentang proses penyampaian ajaran Islam, ilmu tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan dakwah sebagaimana yang tadi kita jelaskan, dan ilmu tentang gejala penyampaian atau proses keagamaan. Pada prinsipnya, yang namanya ilmu itu harus tersusun secara logis, artinya masuk akal, dapat diterima secara rasio, kemudian objektif, artinya punya objek kajian yang jelas, dan yang ketiga, ilmu itu harus sistematis, artinya ilmu itu harus punya konsep, harus punya teori, dan harus punya metode atau prosedur yang jelas dalam proses pengkajiannya. Maka kalau kita lihat yang namanya definisi ilmu dakwah, kita ambil misalkan dari Amrullah Ahmad, dakwah itu kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah dan kemudian dikembangkan oleh manusia dalam susunan yang sistematis dan terorganisir mengenai manhaj kewajiban dakwah dengan tujuan untuk membentuk khairu ummah. Maka itulah yang disebut dengan ilmu dakwah. Nah, dalam perspektif keilmuan, kita bisa memetakan ilmu dakwah itu dari tiga perspektif utama. Yakni berbicara tentang ontologi ilmu dakwah, artinya hakikat ilmu dakwah itu sendiri apa. Kedua, epistemologi ilmu dakwah, bagaimana prosedur untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan yang ketiga, aksiologi ilmu dakwah, apa implikasi nilai manfaat dari ilmu tersebut. Maka kalau berbicara ontologi, nanti kita berbicara ada tidak yang namanya ilmu dakwah. Kemudian apa yang membedakan ilmu dakwah dengan ilmu yang lain? Kalaulah ilmu dakwah dianggap sebagai sebuah ilmu dalam rumpun sosial, maka apa yang membedakan ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi, ilmu dakwah dengan ilmu sosiologi, ilmu dakwah dengan ilmu antropologi, dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Kemudian
dalam ontologi ilmu dakwah setidaknya kita bisa memetakan berkaitan mengenai subjek dan objek dakwah, masalah dan kajian dakwah, serta tujuan daripada ilmu dakwah sendiri. Maka dalam perspektif ontologi ini kita bisa mengatakan masuk kriteria ontologis secara keilmuan. Sebab apa? Dalam dakwah itu yang dikaji pertama ada manusia sebagai subjek dan objek. Manusia itu sebagai penyampai sekaligus penerima. Yang kedua, agama Islam sebagai pesan atau materi yang disampaikan. Dan yang ketiga, dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam kepada manusia. Itulah ontologi ilmu dakwah. Kemudian epistemologi ilmu dakwah. Kalau epistemologi ilmu dakwah berbicara mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang keilmuan dakwah. Maka dalam hal ini nanti kita akan berkaitan dengan sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi ilmu dakwah setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Ada yang disebut dengan epistemologi bayani. Kalau epistemologi bayani itu bagaimana kita mencari pengetahuan tentang ilmu dakwah yang sumbernya dari nas Al-Quran, dari ijma para ulama, dan dari ijtihad. Kemudian ada epistemologi irfani. Kalau epistemologi irfani sumbernya dari zauki, intuisi, ya, atau misalkan kolbun. Dan yang ketiga epistemologi burhani, yang sumbernya dari demonstratif, dibangun dari argumentasi yang jelas, berdasarkan gejala-gejala yang nampak gitu ya, dalam konteks penyampaian ilmu keislaman ini. Itu yang disebut dengan epistemologi ilmu dakwah. Yang terakhir, aksiologi ilmu dakwah. Aksiologi ilmu dakwah berbicara mengenai nilai dalam sebuah filsafat. Makanya nanti dalam aksiologi itu kaitannya dengan baik buruk dan manfaat serta tidak manfaat. Maka setidaknya dalam aksiologi ilmu dakwah itu kita bisa mengukur dari pertama nilai etikanya bagaimana, kedua nilai kesusilaannya bagaimana, yang ketiga nilai pragmatis atau manfaatnya seperti apa. Maka dalam konteks aksiologi ilmu dakwah ini, setidaknya kita akan menemukan satu pada nilai kerisalahan, dakwah sebagai sebuah proses penyampaian, dan yang kedua pada nilai kerahmatan. Begitu ya. Nah, yang terakhir, dalam ruang lingkup ilmu dakwah, kita akan dihadapkan pada objek kajian ilmu dakwah. Yang namanya sebuah ilmu punya objek kajian. Setidaknya ada 2 objek kajian utama. Ada yang disebut dengan objek material, di mana ditinjau secara keseluruhan, dan ada yang disebut sebagai objek formal, yang ditinjau dari salah satu aspek saja. Kalau objek material, kita akan melihat dari satu, manusia sebagai objek dakwahnya, 2. Agama Islam sebagai pesan atau materi dakwahnya. 3. Dakwah sebagai sebuah proses penyampaian ajaran Islam. Itu objek material. Kalau objek formalnya berkaitan dengan transformasi nilai dan interrelasi keterkaitan antara satu nilai dengan lainnya. Maka dalam objek formal ini kita bisa mengukur dari unsur-unsur dakwah yang ada dalam konteks kegiatan atau aktivitas dakwah itu sendiri. Apakah itu tujuannya, subjeknya, objeknya, media, metode, atau yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah ruang lingkup kajian ilmu dakwah sebagai bagian yang penting dalam proses komunikasi Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.